Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan keluarga saat ini, tidak kira dimanapun kita berada. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada jemaat Tuhan yang mungkin saja baru pertama kali bersama-sama dengan kami jemaat BCCM BM Labuan dalam ibadah ini. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita terus diberi kesempatan agar dapat datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, bahkan mendengar akan firman-Nya sebentar lagi. Nah, jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita mulahkan ibadah kita ini dengan doa dan saya pimpin kita semua dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sertai kami dari awal, pertengahan hinggalah selesainya. Semoga Roh Kudus-Mu terus menguasai setiap hati dan pribadi kami. Dan segala ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini, kiranya ia berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Kami mulakan ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita bersama-sama masuk di dalam doa pengampunan dan kita memohon berkat pengampunan daripada Tuhan Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dan kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hari-hari yang kami telah lalui ya Bapa.
Engkau melihat setiap hati dan pribadi kami, menyelidiki setiap apa yang ada di dalam seluruh kehidupan kami, dan kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu ya Bapa. Jika ada hal-hal atau kesalahan yang telah kami lakukan yang tidak menyenangkan-Mu itu ya Tuhan. Kami mohon dengan kasih-Mu agar kami diampuni, bahkan setiap hati dan pribadi kami terus dibentuk agar menjadi pribadi yang memuliakan-Mu ya Bapa di sorga. Mungkin sahaja di sepanjang hari yang telah kami lalui secara sadar ataupun tidak, kami telah menyakiti hati saudara seiman kami. Kami telah melukakan hati mereka yang ada di sekeliling kami, maupun ibu bapa kami, keluarga kami sendiri. Dan lebih-lebih lagi ya Bapa, mungkin sahaja kami telah melukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah akan segala kesalahan kami itu ya Bapa di sorga. Kami percaya Engkaulah tempat kami bersandar dan tempat kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Dan hanya kepadamu lah kami terus menyerahkan seluruh hidup ini, seluruh kepribadian kami ini, agar menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa pengampunan kami, yang kami satukan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga 22. Tajuk di atas, nasihat-nasihat. Ayat 12, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh mengunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah sentiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian pembacaan. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
Selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena pagi ini kita bukan saja dapat memuji menyembah Tuhan, tapi kita juga dapat mendengar dan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari saya mengajak kita terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, menyerahkan setiap hati dan pribadi kami ya Bapa. Kami mahu mendengar firman-Mu sebentar lagi, dan berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, agar dapat memahami dan mengerti akan setiap kata-kata-Mu itu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu juga, bahkan ruangan kami ini juga ya Tuhan. Jauhkan kami semua daripada segala gangguan atau hal yang tidak diingini yang coba membuatkan kami hilang tumpuan dalam mendengar akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami yang akan mendengar maupun yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita melihat kembali teks firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika bab yang kelima, ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Pagi hari ini tema kita adalah tanggung jawab orang percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika merupakan surat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan 1 Tesalonika bab 5 merupakan satu nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum mengakhiri suratnya itu. Dan surat itu juga turut ditujukan kepada jemaat di Tesalonika mengenai kehidupan orang percaya atau kehidupan mereka sehari-hari. Paulus menulis surat itu dalam bentuk satu nasihat agar mereka memperhatikan kelakuan dan sikap mereka itu. Sebagai orang percaya atau jemaat Tuhan di Tesalonika, mereka memiliki tanggung jawab dengan menyadari tugas dan peranan mereka itu. Seseorang yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Allah tidak lagi seharusnya melakukan kejahatan, sebaliknya ada tanggung jawab yang perlu dilakukan. Bagi Paulus, tanggung jawab sebagai orang percaya itu adalah bersifat aktif, dengan hidup rukun antara satu sama yang lain, saling menasihati, dan juga saling membangun. 1 Tesalonika bab 5 ayat 11. Pagi hari ini, beberapa hal yang akan kita dengar melalui firman Tuhan tentang tanggung jawab orang percaya, yaitu yang pertama, orang percaya memiliki tanggung jawab terhadap pemimpin. 1 Tesalonika bab 5 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan yang menyatakan, "Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain." Jemaat Tuhan, Paulus meminta agar para orang percaya itu untuk membangun hubungan yang baik dengan para pemimpin rohani khususnya bagi mereka yang bekerja keras dalam memimpin mereka itu dalam Tuhan. Dengan menghormati mereka dan sungguh-sungguh menghargai pemimpin itu dalam kasih
karena pekerjaan yang mereka lakukan itu. Paulus menasihati agar selalu hidup damai antara satu sama yang lain, terutama juga dengan para tua-tua. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peranan seorang pemimpin rohani yang menegur jemaat bukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan, sebaliknya adalah supaya para jemaat itu hidup sesuai apa yang Allah kehendaki. Pemimpin rohani yang menegur jemaatnya atas kesalahan yang dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, itu adalah atas perintah Tuhan dan para pemimpin yang mengasihi Allah dan jemaatnya. Kita lihat dalam 1 Tesalonika, bab yang kedua ayat 4. Firman Tuhan yang berbunyi, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Seorang pemimpin yang mentaati perintah Allah dan mengasihi sesamanya tidak akan sesekali menutup mata dan membiarkan jemaat dalam kelakuan yang tidak benar itu. Sebaliknya akan menegur dan membimbing mereka ke jalan yang sepatutnya. Nah, walaupun mungkin ada jemaat, bahupun orang percaya itu sendiri yang tidak suka ditegur ataupun sukar untuk menerima teguran, nah, kita harus menyadari Allah memakai setiap kita, terutama pemimpin rohani, untuk menyadarkan kita akan kesalahan kita itu. Karena itu orang percaya maupun setiap jemaat Tuhan perlu siap untuk menerima teguran. Dan para pemimpin juga perlu menjadi teladan yang benar, perlu menegur dengan cara yang betul. Meskipun firman Allah katakan, bukan hati manusia yang patut kita senangkan, tetapi Allah. Nah, apabila kita menegur seseorang, tidak seharusnya sampai menimbulkan kemarahan yang berlanjutan, kehuru-haraan ataupun dendam. Kehidupan antara pemimpin rohani dan orang percaya itu perlu memberi kesaksian hidup yang baik dan dapat dipercayai. Kesaksian hidup yang baik itu bukan sahaja dapat ditemui dalam keluarga, tetapi juga dalam gereja, dalam kalangan kita sesama orang percaya. Apa yang kita telah belajar dari firman Allah, nah, itulah yang akan kita praktikkan ketika berada di luar gereja ataupun di luar lingkungan orang percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ini turut mendorong kepada semua kita sebagai orang percaya untuk turut menghormati pemimpin kerajaan dunia kita. Mungkin saja para pemimpin kerajaan kita Malaysia itu khususnya bukan seorang pemimpin yang kita sukai ataupun gemari, namun tetap perlu dihormati. Karena mereka juga adalah wakil kerajaan Allah di kerajaan dunia ini, yang bertungkus lumus dalam mengerjakan segala sesuatu berkaitan pentadbiran negara atau negeri kita. Dalam Roma 13 ayat 1 hingga 7 kita boleh baca dengan lebih lanjut. Kita tetap perlu mentaati segala peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Mengasihi mereka termasuklah mendoakan mereka. Sebagai orang percaya kita bertanggung jawab mewujudkan kasih dan perdamaian dengan orang lain. Sebagaimana Kristus Yesus juga yang telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita harus sadar, pemimpin kerajaan dunia juga mempunyai pergumulan dan lebih terdedah kepada serangan iblis ataupun godaan si jahat. Karena itu kita perlu mendoakan mereka supaya kita sebagai orang percaya juga dapat
memiliki hubungan yang baik bersama dengan pemimpin kerajaan yang ada dalam negara kita. Dan lebih-lebih lagi, kita boleh beribadah dengan bebas. Dalam 1 Timotius bab 2 ayat 1 hingga 4. Nah, mengajar kita apakah yang jemaat boleh lakukan untuk kerajaan dunia kita. Yaitu berdoalah bagi para penguasa, para raja, para pemerintah negara-negeri agar mentadbir negara kita ini sehingga kita dapat tinggal di dalam sebuah negara yang aman dan damai. Poin kita yang kedua, jemaat Tuhan, orang percaya mempunyai tanggung jawab terhadap semua orang. Dalam 1 Tesalonika ayat yang seterusnya, dalam bab 5 ayat 14 dan 15, firman Tuhan yang menyatakan, kami juga menasihati kamu. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jemaat Tuhan, tanggung jawab orang percaya itu bukan sahaja perlu menerima teguran dari pemimpin rohani kita dan menghormati mereka, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib itu. Karena jika kita tidak menegur mereka, itu berarti kita bersetuju dengan segala kelakuan jahat mereka itu. Kita juga sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus bertanggung jawab menghibur mereka yang tawar hati. Mereka yang mungkin tawar hati disebabkan terperangkap dengan rasa bersalah meskipun telah bertobat, maupun semangat kerohanian mereka mulai pudar. Roma 15 ayat 1 hingga 2 menyatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, kita perlu menjadi orang percaya yang bertanggung jawab, yang prihatin akan keperluan rohani orang lain, demi kebaikan bersama dan untuk membangun bersama dalam Kristus Yesus. Kita juga turut membela mereka yang lemah dan sabar terhadap semua orang. Para pemimpin rohani bukan sahaja bertanggung jawab memimpin kita agar terus hidup dalam Tuhan, malah kita juga didorong untuk turut melakukan hal yang sama sebagai seorang yang beriman dan mengasihi Allah. Amsal 31 ayat 8 dan 9 menyatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Nah, jemaat Tuhan, jangan mempraktikkan kebiasaan kita yang berasa kasihan tetapi tidak menolong dengan apa yang patut dilakukan. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak hanya hidup dalam lingkungan, dalam kalangan orang yang sama iman dan kepercayaan dengan kita, tetapi kita juga berada dalam lingkungan yang berbeza, iman, berbilang bangsa, budaya, dan juga kepercayaan. Nah, maka orang percaya tetap perlu berani dalam mempertahankan kebenaran, namun dengan cara yang penuh kasih dan kerendahan hati. Kita perlu berani untuk bersuara menyatakan ketidakadilan dan melawan segala kejahatan yang sedang berleluasa, namun dengan cara dan saluran yang betul dan penuh hikmat, dengan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Apa yang kita telah nampak dan lihat
yang sedang terjadi di luar sana hari ini. Nah, kita sebagai orang percaya tidak boleh terikut-ikut dengan cara dunia atau perasaan semata-mata. Sebagai contoh dengan mengadakan atau mengikut propaganda di tengah situasi pandemik yang membahayakan banyak orang ini. Sebaliknya, orang percaya itu perlu menjadi garam dan menggarami mereka sehingga mengubah cara pikir dan perilaku mereka. Markus 9 ayat 50. Kita perlu mempengaruhi mereka dengan hal yang memberkati dan bukan terpengaruh dengan perbuatan mereka yang tidak memberkati itu. Nah, jemaat Tuhan, kita bukannya menghakimi, tetapi Allah telah memberikan kita akal pikiran, hikmat dan kebijaksanaan. Maka lakukanlah segala sesuatu itu sesuai dengan Injil Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Poin kita yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya juga bertanggung jawab terhadap Allah. Kita lihat dalam ayat selanjutnya. Dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 hingga 22. Beberapa hal yang Paulus tulis dalam nasihat-nasihatnya itu adalah bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik, serta jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Jemaat Tuhan, semua itu adalah untuk membangun diri kita secara pribadi, dengan memahami isi hati Allah, maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Kita bertanggung jawab sebagai orang percaya untuk terus bertumbuh di atas dasar yang benar, dengan menjaga hubungan kita dengan Allah untuk selamanya. Sesungguhnya hidup tanpa hubungan dengan Tuhan Yesus itu seperti mengejar angin ataupun sia-sia. Hanya dengan Yesus hidup kita sebagai orang percaya menjadi bermakna dan berarti. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepuasan sejati atas segala usaha yang kita lakukan, memberi makna pada hidup kita dan mengisi kekosongan hati kita. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya bertanggung jawab terhadap Allah dengan memastikan kita itu selalu hidup dalam Kristus dan bukan di luar Kristus, terus dikuasai dengan Roh Kudus Tuhan dan percaya akan kuasanya. Nah, jemaat Tuhan, firman Allah tidak pernah salah. Apa yang salah apabila kita memberi tanggapan yang salah ataupun kita menanggapi firman Allah itu dengan pengertian kita sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus, sehingga ada pihak yang coba menyalahgunakan firman Allah itu atau kuasa Roh Kudus itu untuk kepentingan diri atau memegahkan diri sendiri. Karena itu, ingatlah jemaat Tuhan yang dikasihi, ujilah segala sesuatu dan tetap berpegang kepada apa yang baik. Berpegang kepada prinsip firman Allah dan menjauhkan diri dari segala kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 merupakan surat yang kedua yang Paulus turut tujuhkan kepada jemaat di Tesalonika, yang menyatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara bertulis. Sebagai kesimpulannya, jemaat Tuhan yang dikasihi, dengan memahami nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan maupun apa yang telah kita belajar dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, nah, kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah. Begitu juga dengan di hadapan para pemimpin rohani, para jemaat Tuhan, sesama manusia, ataupun kepada semua orang yang ada
di sekeliling kita. Kita perlu sadari dan akui apakah selama ini kita sudah menerapkan segala kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari dan terima itu. Nah, sebagai orang percaya, sebagai seorang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hanya berdiam, tetapi juga kita dipanggil untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Semoga melalui Roh Kudus Tuhan, kita semua dimampukan bukan sahaja menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi ya Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga setiap langkah hidup kami ini terus sesuai dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Ketika kami berada di luar sana ya Bapa, berikanlah kami keberanian ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang percaya di tengah lingkungan masyarakat yang berbeza iman dan kepercayaan, yang pelbagai budaya maupun bangsa ya Bapa. Kami mohon semoga Roh Kudus-Mu terus menuntun setiap langkah hidup kami, bahkan apapun yang kami perbuat ya Bapa, kiranya itu sesuai dan berkenan di hadapan-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan agar dapat terus menjadi orang percaya yang memberkati mereka yang ada di sekeliling kami, bahkan dapat terus menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, semoga kami sebagai orang percaya terus menghormati mereka yang ada di sekeliling kami, mengutamakan kebenaran Injil Tuhan, bahkan terus hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kita mudah, tidak selamanya kita kuat, dan tidak selamanya kita hidup. Setiap menit, hari, bahkan tahun-tahun yang kita jalani adalah waktu yang menentukan kekekalan. Waktu adalah kesempatan untuk kita mengumpulkan nilai-nilai kekal. Hidup ini adalah kesempatan.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari semua jemaat Tuhan, kita datang di hadirat Tuhan dan kita bersyafaat bersama-sama. Saya akan pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik dan penuh belas kasihan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih setiamu dan anugerahmu yang selalu Engkau nyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Khususnya Engkau memberikan kesempatan sekali lagi pada kami pada pagi hari ini untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Walaupun di atas talian, tapi kami percaya Engkau Bapa terus memimpin dan memberkati setiap kami masing-masing, tak kira dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pimpinan-Mu, di mana kami telah mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu iman kami diteguhkan dan semakin kuat untuk menghadapi cabaran hidup di bawah naungan sayap kasih-Mu Bapa. Bapa Surgawi, kami percaya akan setiap janji firman-Mu bahwa Engkau akan selalu mendengarkan doa-doa kami bila kami berseru kepadamu. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu, khususnya jemaat BCC MBM Labuan, agar Engkau tetap menguatkan setiap mereka dan seisi keluarga apapun keadaan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkaulah dokter penyembuhnya, yang sedang berduka Tuhan, Engkau berikan penghiburan, baik yang dalam pergumulan apapun bentuknya Tuhan. Kami mohon buka jalan penyelesaian buat kami semua, semoga semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat keamanan negara Malaysia, baik kestabilan politik, biarlah kuasa-Mu yang terpancar di setiap sudut pandang kepimpinan yang sedia ada. Para pemimpin yang telah ditetapkan, mulai dari Perdana Menteri sampai ke seluruh daerah, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa buat proses pembukaan gereja, untuk kami dapat beribadah secara fisikal bersama-sama. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar pelayanan dari segi apapun kami dapat laksanakan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Begitu juga Bapa di surga, kami mendoakan anak-anak kami yang masih menduduki bangku sekolah. Tolong mereka Tuhan dalam pendidikan mereka, agar semuanya baik-baik saja. Dan harapan kami sebagai orang tua, biarlah anak-anak yang Engkau anugerahkan pada kami ini menurut perintah dari guru-guru, orang tua, apatah lagi menurut perintah-Mu Tuhan. Jadikan mereka anak yang berbakti. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga rencana pembukaan sekolah kembali
akan datang Tuhan, kiranya Engkau mendahului segala rancangan para menteri dan pengajar berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa buat semua jemaat-Mu di muka bumi ini yang sedang dilanda pandemik. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya ancaman COVID-19 ini cepat berlalu dan jangan biarkan pandemik ini meragut, bahkan menggoncangkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Ampunilah kami karena permohonan kami terlalu berlebih, dan ajarlah kami untuk tetap bersyukur dengan apa yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk pengumuman pada pagi hari ini tidak ada pengumuman khusus yang ingin saya sampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Namun jika ada hal atau info yang perlu dimaklumkan kepada jemaat Tuhan, itu nanti akan saya sampaikan di dalam grup WhatsApp gereja kita. Sekian, harap maklum. Baiklah jemaat Tuhan, kita telah pun berada di penghujung ibadah. Marilah saat ini saya mengajak kita bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan, dan akhir nanti kita menutupi ibadah ini bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita semua. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, atas kasih setiamu sepanjang ibadah ini bermula sehinggalah selesainya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami belajar bersama. Kiranya melalui firman-Mu itu, kami sebagai jemaat-Mu terus dibentuk, dikuatkan, dan diteguhkan, agar terus melaksanakan segala tanggung jawab kami sebagai orang percaya, dengan sungguh-sungguh dan benar, bahkan memuliakan-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan saat ini kami bersyukur karena Engkau juga telah mengajar kami berdoa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami, dan kami mahu menutupi ibadah ini bersama-sama dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang ada hadir dalam ibadah pagi hari ini, dan sampai jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom, sampai jumpa lagi.